Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk resume statistik and probability, studi kasus materi pertemuan kedua yang akan membahas tentang analisis penilaian kinerja dosen menggunakan metode balance scorecard yang terjadi pada STT Sangkakala. Yang pertama yaitu latar belakang. Monitoring evaluasi dosen yang selama ini dilakukan adalah berupa rekapitulasi yang bersumber dari data-data kuesioner mahasiswa yang membahas terkait proses belajar mengajarnya saja. Akan tetapi, proses tersebut memiliki permasalahan dalam proses pengolahan data yang lama karena berupa data kuesioner yang diisi mahasiswa. Alhasil, evaluasi dosen hanya mencakup pendidikan saja, belum mengcover penelitian dan pengabdian masyarakat. Hasil evaluasi kinerja belum sesuai dengan pedoman institusi. Institusi sulit untuk menentukan kebijakan-kebijakan terkait dengan peningkatan kualitas dosen. Salah satu penilaian akreditasi adalah riwayat pelaksanaan kegiatan T-Dharma perguruan tinggi oleh dosen yang akan menjadi hambatan bagi kampus. Melihat kondisi tersebut, diperlukan penilaian kinerja secara komprehensif yang mencakup beban kerja dosen, reward, dan juga punishment, keuangan maupun non-keuangan dalam sebuah struktur perguruan tinggi dengan menggunakan metode balance scorecard. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penilaian kinerja dosen berdasarkan beban kerja dosen pada Institut STT Sangkakala. Yang ketiga yaitu metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan balance scorecard. Dalam penelitian ini ada mata hasil. Yang pertama yaitu penjabaran visi, misi, dan tujuan strategi. Dalam peningkatan kinerja dosen, penjabaran terhadap visi, misi, dan tujuan strategik, penulis tampilkan dalam bentuk tabulasi. Yang kedua yaitu indikator-indikator kinerja dosen, yang bertujuan untuk melihat pertumbuhan dan keunggulan bersaing dari STT Sangkakala. Yang ketiga yaitu penilaian kinerja dosen sesuai dengan kriteria. Dalam suatu penilaian kriteria akan disesuaikan dengan bobot kinerja masing-masing, sehingga data mudah untuk diolah. Dan yang terakhir yaitu konteks diagram dalam proses penilaian kinerja dosen sebagai sumber data dan informasi dalam analisis balance scorecard. Yang terakhir, terdapat kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kinerja dosen ini terdapat metode balance scorecard dan juga pengembangan perangkat lunak secara terintegrasi. Untuk metode balance scorecard ini memiliki 3 objek prospektif finansial, yaitu honorarium dosen, dana hibah atau eksternal, dan dana stimulan. Terdapat 2 strategi objektif perspektif pelanggan, yaitu peningkatan kepuasan mahasiswa, peningkatan kepuasan dosen, dan juga terdapat 4 strategi objek perspektif proses bisnis internal, yaitu presentase kehadiran dosen, presentasi ketersediaan soal ujian, presentasi nilai terkumpul bimbingan dosen, dan 4 strategi objektif perspektif learn dan growth, yaitu presentasi penelitian dosen, presentasi pengabdian masyarakat, presentasi publikasi ilmiah, dan presentasi pendidikan. Yang kedua, terdapat penilaian kinerja dosen dari sisi pengembangan perangkat lunak secara terintegrasi yang berdasarkan sumber data pada setiap unit pendukung pada institusi STT Sangkakala. Terdapat beberapa subsistem yaitu subsistem ECO, subsistem EDOM, subsistem EDOS, subsistem EPRODI, subsistem EP3M, dan subsistem ADAK. Hasil perancangan dan pengukuran ini diperoleh dari berbagai rumusan balance scorecard STT Sangkakala yang mencakup tujuan, indikator, sasaran, dan inisiatif yang terdapat pada konteks diagram dan key performance. Itu saja hasil penelitian yang dapat disampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja.